Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Hai, perkenalkan aku Iva Askia. Senang sekali bisa menemani Ramadan teman-teman semuanya. Dan selamat datang tentunya teman-teman di ruang tengah persembahan dari cariustad.id. Cariustad.id merupakan sebuah platform yang menghadirkan ustadz dan juga ustazah yang ramah dan juga kompeten di berbagai kegiatan keagamaan, dimulai dari pendidikan Islam untuk anak-anak sampai juga dengan dewasa, bimbingan mu'alaf, khutbah Jumat, dan juga kajian di kantor. Nah, teman-teman, sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, Cari Ustadz senantiasa mengajak kita-kita semua untuk kritis belajar mengenai isu maupun topik-topik dari berbagai macam sumber. Maka dari itu, di ruang tengah ini, kita tidak hanya membahas topik-topik bahasan dari sudut pandang keagamaan saja bersama dengan ustadz maupun ustazah yang kompeten, tapi juga kita akan ditemani dengan para ahli di bidangnya masing-masing. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat amat seru dan banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman semuanya pada fitur Tanya Ustadz pada platform cariustad.id, yaitu menghadapi anak di masa pubertas. Nah, hari ini tentunya di bahasan yang sangat amat luar biasa ini kita ditemani oleh narasumber kita yang juga sangat mumpuni pada keilmuannya masing-masing. Saya mau sapa terlebih dahulu. Di sini ada Ustazah Dr. Ina Salma Febriani MA dari cariustad.id sekaligus dosen di UIN Banten begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Ina. Waalaikumsalam Kak Iva. Oke, dan teman-teman kita akan menyapa narasumber kita lainnya yaitu ada Mbak Via Helmi dari Rangkul Keluarga Kita. Nah, teman-teman, keluarga kita ini adalah organisasi pendidikan yang menyusun kurikulum pendidikan keluarga yang menginisiasi Rangkul, yaitu relawan keluarga kita yang berperan sebagai penggerak pendidikan keluarga yang saat ini anggotanya sudah berjumlah 124 yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Via. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, Ustazah Ina dan Mbak Via, kita akan membahas satu topik yang aduh gitu ya. Kayaknya kalau misalkan Udah orang haduh tua, duluan ya. iya udah aduh duluan nih kayaknya. Kalau misalkan orang tua udah ngadepin anak masa pubertas kayaknya aduh ya ampun gitu, pusing, migrain gitu. Nah, saya mau ke Ustazah Ina dulu ya. Ini sebetulnya soalnya relate. Saya bisa relate ini karena walaupun saya belum punya anak tapi saya punya adik yang sedang ada di masa ini. Jadi sekaligus saya dan teman-teman semuanya ingin belajar dari Ustazah Ina dan juga Mbak Via begitu ya. Saya mau ke Ustazah Ina dulu. Kalau di dalam Islam Ustazah gitu, anak-anak itu bisa dikatakan ada di masa pubertas itu kapan? Oke, terima kasih Mbak Iva pertanyaannya. Luar biasa ya teman-teman, memang, fase-fase pubertas ini memang fase yang bisa dikatakan menggelisahkan. Apalagi orang tua yang baru rasanya mengasuh balita, tahu-tahu udah usai sekolah SD, tahu-tahu udah remaja gitu ya. Nah ini menjadi, pelajaran berharga untuk para orang tua khususnya dan keluarga umumnya gitu ya, tentang mengenai, mengenalkan fase-fase pertumbuhan anak. Jadi kalau, dalam Islam sendiri, karena hadis Rasulullah mengatakan bahwa batas minimal, seseorang balik itu adalah 9 tahun untuk perempuan, ya, maka di saat itulah, eee, seorang anak memiliki taklif atau yang namanya beban dan tanggung jawab untuk menjalankan ibadah, Mbak Iva. Dan tanggung jawab itu berupa apa? Tentu kita, Rasulullah sudah warning dari umur 7 tahun kan, ajarkan sholat, kalau nggak mau juga di usia 10 lebih tegas lagi. Nah, karena ada beberapa adik-adik kita yang 9 tahun itu sudah puber, sudah balik gitu ya, ini penting sekali untuk mengenalkan tanggung jawab tersebut. Ya, oleh karena itu kenapa Rasulullah, start pointnya dari usia 7 agar pas usia 9 mereka sudah taklif itu nggak berat bagi mereka gitu. Nah itu sih syaratnya mungkin ya kalau dari hadis, Mbak Jadi Iva. mulai mulai pendidikannya untuk persiapan menuju ke masa pubertas itu sebetulnya di usia 7 tahun begitu ya, supaya di usia matang di 9 tahunnya itu anak-anak udah nggak kaget lagi begitu Betul dengan masa betul, itu gitu. betul, Oke, Mbak. selanjutnya saya mau ke Mbak Via. Sebetulnya apa sih Mbak masa pubertas untuk anak-anak itu dan di usia berapa masa pubertas ini ada? Tanda-tandanya itu apa? Oke, sebenarnya yang dimaksud dengan masa, pubertas itu adalah fase di mana, anak-anak itu berkembang dan, me apa ya, mengalami perubahan yang signifikan, baik itu perubahan fisik, emosional, dan, hubungannya dengan orang lain gitu. Kalau, dari, tadi apa,
usianya ya, rentang usianya tuh sebenarnya antara 8 sampai 14 tahun, di rentang itu. Tapi biasanya masa pubertas itu berlangsung selama 4 tahun, gitu. Tanda-tandanya, banyak itu dari segi fisik, emosional, dan kognitif juga gitu ya. Itu ada misalnya kalau perempuan payudaranya membesar gitu, laki-laki dan perempuan juga mungkin, tumbuh, rambut di bagian-bagian tubuhnya gitu. Atau yang paling terkenal nih mood swing, ya Iya iya, gitu. betul Mood swing betul. itu kan, Mhm. paling khas lah Iya, gitu ya, paling sulit juga paling dihadapi ya, sulit Kak. dihadapi gitu, itu sih. Oke, itu tadi tanda-tandanya kita sudah mengenal juga dan tadi sudah sedikit disentil juga sama Ustazah Ina gitu mengenai beban tanggung jawab yang diemban oleh anak-anak di masa pubertas itu sangat amat berat gitu ya. Kalau seandainya yang kita tahu mungkin sedikit banyak kalau dosa dan juga pahala itu udah ditanggung sendiri gitu. Nah, tapi apa ada tanggung jawab lain yang memang dibebankan kepada anak-anak di masa pubertas itu, Ustazah? Iya, jadi kalau tadi kita bahas taklif ya, selain tentu mengerjakan sholat ya, wudu dulu sebelum sholat, kemudian menjalankan puasa Ramadan ya, kemudian juga taat kepada orang tua dan lain sebagainya gitu. Kalau tadi Mbak Iva bilang, dosanya sudah tanggung sendiri gitu kan, misalnya itu kunci orang tua ya, Iya iya, buat kayak warning ya. Kunciannya, kunci iya. orang tua. Ya, ayo kamu sholat nanti apa gitu ya. Nah, karena di usia, puber ini juga mood swing tadi gitu ya, anak-anak nggak bisa terlalu keras gitu ya, nggak bisa terlalu marahin gitu. Jadi kuncinya adalah kalau dari, kita belajar dari Sayyidina Ali, beliau mengatakan 0 sampai 7 itu kan anak seperti raja ya, perlakukanlah mereka seperti layaknya anak-anak yang disayang ya, kemudian, dipenuhi tangki cintanya nih gitu ya, biar dia nggak ngamuk-ngamukan di usia puber. Kemudian di usia 8 sampai 14. Nah, mulai fase-fase yang agak-agak, apa Sak namanya, ya, apa namanya, mengerikan dan sekaligus juga ini sebagai orang tua belajar banget nih di fase ini nih, karena anak udah mulai banyak tawar-menawar lah dan lain sebagainya gitu. Nah, oleh karena itu selain beban, tanggung jawab ibadah tadi, kenalkanlah mereka kepada Allah juga, gitu. Artinya, "Nak, mama dan ayah, hanya dititipkan kamu. Kamulah yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan kamu sendiri," gitu ya. Ada Allah yang selalu, menemani kamu, Allah yang Maha Melihat. Jadi penanaman tauhid penting sekali, Mbak Iva, gitu. Karena kalau tidak ditanamkan, anak-anak akan berlaku, semau-maunya iya, gitu kan. betul betul. Dan orang tuanya juga pasti akan capek ya, Ustazah, untuk ngasih tahu di tengah-tengah mood swing-nya mereka, terus orang tua masih tetap ngotot untuk, "Kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu," gitu. Nggak akan sampai gitu ke otak Betul. mereka begitu ya, Ustazah, Iya, ya, gitu. apalagi kalau tadi disampaikan, "Kalau nggak sholat masuk neraka," gitu kan, Iya. kayak sesuatu yang serem Iya banget iya, sih betul gitu. betul. Takut ya. Iya. Tapi Di itu situ saya senjatanya, senjata orang tua. ya harus kita ubah pelan-pelan ya, Iya, Mbak Iva. betul sekali. Mudah-mudahan dengan adanya kajian ini bisa membuka, mata hati orang tua semuanya begitu ya. Oke, saya mau ke Mbak Via lagi. Sebetulnya tadi kan sudah disampaikan ya gitu, kalau anak pubertas itu banyak sekali perubahan dari psikis, dari fisik gitu. Dia ada perubahan terhadap bentuk tubuh dan juga perubahan mood swing itu yang paling susah untuk dihadapi gitu. Nah, itu bagaimana cara orang tua menyikapi itu semua? Oke, sebenarnya sih, utamanya gitu ya, tugas orang tua tuh yang pertama membekali diri, gitu. Membekali diri tuh, kita belajar ya tentang tahapan perkembangan anak gitu. Sebenarnya tujuannya apa sih gitu? Tujuannya ya untuk, menemani anak untuk melewati tantangan pubertas ini ya gitu. Karena kebanyakan anak pubertas itu nggak paham gitu dengan perubahan dirinya gitu. Mereka juga bingung gitu kan ya, kenapa gitu tiba-tiba aku sebentar marah, sebentar seneng gitu kan, kayak gitu. Nah fase-fase seperti ini tuh, clueless ya mereka istilahnya kayak gitu ya. Inilah saatnya di mana kita tuh, sebagai orang tua ya harus terus menemani sih, terus mendampingi gitu, sampai mereka melalui fase puber ini Iya iya, gitu. betul sekali. Masa-masa labil itu emang, aduh nanti tiba-tiba kunci kamar sendiri, tiba-tiba happy sendiri, turun dari tangga apa segala macam gitu. Itu orang tua harus bisa paham gitu ya dinamika emosi dari anak di masa Iya pubertas itu betul, seperti belum lagi kalau perubahan fisik ya kayak iya, misalnya timbul jerawat gitu mhm, kan, terus lalu turun kepercayaan iya diri gitu betul betul. kan. Jadi itu benar-benar ya harus, didampingi sih, harus sabar-sabar kita Iya sebagai orang tua ya. iya, karena, nggak sedikit juga orang tua yang kalau anaknya tumbuh jerawat terus kayak, "Kotor mukanya," dan lain "Kamu nggak sebagainya bersihin gitu. muka ya?" Iya, Gitu betul kan. betul. Itu jadinya
bikin kecil hati anak sebetulnya ya Mbak seperti itu. Oke, saya mau ke Ustazah Ina lagi. Sebetulnya, tadi kan Mbak Via sudah sampaikan bahwa memang di masa pubertas ini anak memang harus sangat didampingi dan ditemani oleh orang tuanya gitu. Seberapa besar peran orang tua dalam menemani anak di masa ini, Mbak? Mhm. Nah, untuk, apa ya, intervensi orang tua mungkin ya, Iya betul. bagaimana kita bisa memberikan pendampingan, kalau kita sebagai orang tua sadar bahwa dampingi anak, sedini mungkin sehingga dia nanti pas usia puber kita nggak susah-susah banget gitu ya ngasuhnya, sehingga di usia, 9 ya, 9 sampai 14, mereka sudah mulai paham nih tanggung jawabnya apa gitu ya. Beri beri anak batasan, kemudian beri mereka mungkin istilahnya kalau di keluarga kita disiplin positif ya, Mbak, ya, Betul. punishment ya. Ustazah Ina tahu nih. Udah paham nih, rangkul jangan-jangan. Jadi, kasih anak konsekuensi misalnya, "Nak, udah mau maghrib loh," gitu, "siap-siap mandi dulu dan segala macam." "Tunggu ama, aku masih lagi main game," gitu. "Oke, berapa lama lagi?" Gitu kan. Jadi anak merasa nggak dipaksa gitu. Dia pun sadar bahwa, "Oh ya tanggung jawab saya sholat," gitu. Dan, kenapa di usia 7 artinya orang tua bukan berarti starting, diminta sholat tuh usia 7 bukan ya, tapi ketika anak-anak sudah melihat orang tuanya sholat gitu di usia setahun pun dia akan pasti meniru kan, Meniru. baik Pak ya, meniru dan akhirnya di usia 7 dia udah menganggap itu ritual yang biasa dilakukan, nggak berat lagi gitu. Iya. Itu penting banget dan dampingi anak-anak gitu. Kalau misalnya dia lagi di fase males, nggak mau ngaji dan lain sebagainya, ya rangkul aja, tanya, deketin gitu ya, karena itu juga cara Nabi kita ya, cara Rasulullah untuk mendekati anak-anak remaja. Betapa banyak sahabat-sahabat Rasulullah yang usia remaja itu bersama Rasul. Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib ya. Semuanya merasa aman dekat Rasulullah karena beliau nggak pernah menggurui, tapi membuka ruang diskusi untuk anak-anak remaja ini. Penting sih. Betul betul Gitu. sekali. Nah, saya mau langsung ke Mbak Via lagi. Tantangannya apa untuk menghadapi anak yang berada di masa pubertas ini? Oke. Dan gimana cara nyikapin? Tantangannya tuh yang paling besar tuh sebenarnya nih ya, kalau pengalamanku ya, kita tuh udah nggak ngerasa si anak ini kayak anak yang dulu kecil itu loh gitu. Tiba-tiba yang bingung, aduh kok dulu tuh dunianya kan mama papa gitu ya. Terus sekarang tiba-tiba mama papa dicuekin gitu kan. Sekarang udah ada sosok yang lain nih, ada teman-teman yang menurut mereka mungkin lebih lebih bisa dipercaya gitu ya, lebih lebih asik nih gitu ya. Itu sih tantangannya gitu. Belum lagi mmm udah kayak begitu ya kondisinya gitu, belum lagi mereka kan sebenarnya nggak terlalu paham ya. Terus kalau bayangin sama teman-temannya juga yang sesama anak-anak puber juga gitu. Itu sih sebenarnya yang menjadi tantangan kita untuk terus mendampingi anak. Kadang-kadang anak juga nggak kepengen gitu kan kita terlalu dekat gitu, jadi mesti tarik ulur gitu. Dan kalau tadi, bagaimana cara menyikapinya, yang pertama adalah yang paling penting itu menjalin komunikasi efektif sama anak gitu, itu penting banget gitu. Bagaimana kita tuh bisa mendapatkan kepercayaan, anak ya gitu. Karena, awalnya tuh dari situ dulu gitu, awalnya dari situ dan kita juga harus mengingat terus-menerus gitu ya bahwa ini tuh sama-sama berproses gitu, anak berproses dan, kita juga berproses gitu. Jadi dua-duanya baik anak maupun orang tua sama-sama belajar begitu ya Mbak ya gitu. Oke, saya mau ke Ustazah Ina. Adakah nasihat dari Rasulullah yang untuk menghadapi anak-anak yang ada di masa pubertas ini? Mhm. Oke, nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pertama, ibda binafsik dulu ya. Orang tuanya nih jangan bosan dan capek untuk belajar ya Ya, pertama, itu itu kuncinya. penting. Yang kedua, ini ada hadis yang menarik sebenarnya Mbak Iva ya, yang mungkin jarang dikaji ya dalam berbagai kajian. Cuma, Rasulullah pernah duduk-duduk bersama seorang remaja dan kala itu usianya mungkin 14 tahunan ya, 14 atau 15 tahunan. Dan karena gejolak, kan biasanya kalau anak remaja itu gejolak, ingin kenal lawan jenis ya, ingin kenal lawan jenis, ingin pacaran dan lain sebagainya. Akhirnya anak ini bertanya secara blak-blakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina." Terus apa jawaban Rasulullah? "Apakah engkau mau salah satu dari anggota keluargamu pun, dizinai oleh laki-laki lain di luar sana?" Jawaban dia, "Ya tentu tidak," gitu. "Apakah engkau juga mau ibumu yang mendapatkan perlakuan seperti itu?" "Tentu tidak wahai Rasul." "Lalu apakah engkau rela bibimu, ya kakak perempuanmu diperlakukan atau mendapatkan perlakuan zina dari orang lain?" "Tentu tidak wahai Rasul."
kalau engkau saja tidak mau anggota keluargamu ya akan mendapatkan perlakuan yang sangat tidak menyenangkan seperti itu, ya mengapa engkau terlintas memiliki niat yang seperti itu gitu. Ya, oleh karena itu nasihat Rasulullah kalau memang lagi diguncang-guncang jiwa nih, kita pengen apalah tiba-tiba ya saat remaja pengen punya pacar dan sebagainya gonta-ganti gitu ya. Saran Rasulullah adalah tahan diri, cari aktivitas positif dan juga puasa. Ajarkan anak-anak untuk bisa mengontrol diri dengan puasa. Atau ya dampingi ya, kadang kan anak-anak juga nggak bisa ya lagi suka sama lawan jenis kan juga biasanya orang tua, "Kamu nih gini-gini," misalnya itu kan salah ya, harusnya ya kamu lagi suka sama siapa, ya ajak aja diskusi biar dia juga merasa, "Oh divalidasi perasaannya, saya aman ya, boleh ya suka sama lawan jenis," gitu Iya, sih. betul sekali. Diperbolehkan tapi dengan memberitahukan konsekuensinya juga apa begitu Betul ya, betul, gitu Mbak. dari kamu mengenal lawan jenis dan lain sebagainya. Dan, pelajaran dari hadis tadi Rasulullah nggak langsung ngomelin gitu ya dalam Iya, tanda kutip, tapi diajak, "Sini dulu, ya apakah engkau mau?" Diajak diskusi gitu loh. iya. Mungkin kalau orang tua zaman now dapat berzina, "Kamu apaan?" Iya, Kita udah kaget gitu ya. Itu pelajaran sih buat kita nih para orang tua khususnya. iya. Yang penting orang tua ini harus siap aja dulu untuk menghadapi pertanyaan anak-anak yang mungkin agak gitu bikin sek dada gitu, tapi ditanggapinya harus dengan apa ya, dengan ego yang tenang gitu, dibawa diskusi, pasti anaknya juga nanti pelan-pelan akan mengerti begitu ya Ustazah ya. Oke, terakhir saya mau ke Mbak Via. Mbak, adakah tips and trick untuk orang tua nih yang sedang menghadapi anak-anak yang ada di masa pubertas ini? Intinya sih, sabar ya gitu. Tahu bahwa mungkin ini banyak hal yang nggak mudah yang akan dilalui bersama-sama gitu ya. Yang terpenting lagi tuh sebenarnya perlu diingat bahwa, tujuannya apa sih gitu, ingat impian tingginya kan sebenarnya bahwa kita mengajarkan ini kan, inginnya tuh punya anak yang, baik gitu ya, akan melalui fase-fase pubertas ini dengan baik juga gitu dan kita perlu ingat bahwa sebenarnya, walaupun kita bersusah-susah nih gitu, memendam perasaan, memendam kesal gitu ya di saat anak-anak puber ini, bahwa ini akan menjadi bekal yang amat sangat, berdampak baik gitu untuk anak-anak di masa dewasanya gitu. Betul sekali. Jadi untuk para orang tua di luar sana yang sedang galau untuk menghadapi anak-anak yang ada di masa pubertas, sabar, dikomunikasikan dengan sangat baik. Insya Allah anak-anak kalau diajak diskusi, tidak dengan urat, tidak dengan dibentak-bentak, tanpa tuntutan, tanpa paksaan, insya Allah anak-anak bisa dengan sendirinya berkembang dengan pikirannya dia dan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk begitu ya, tanpa paksaan orang tua. Baik. Terima kasih banyak Ustazah Ina, terima kasih banyak Mbak Via untuk insight yang sangat luar biasa. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ada di rumah ya, dimanapun Anda berada. Dan tentunya teman-teman jangan lupa untuk terus saksikan program Ruang Tengah persembahan dari cariustad.id, karena selain episode hari ini akan ada banyak sekali topik-topik menarik lainnya yang akan dibahas pada episode berikutnya. Dan akhir kata saya Pak Askia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.